Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumta fi salatika fasalli ka salatil muwaddi. Ini yang pertama, Bu, Pak. Jika kamu telah berdiri hendak mengerjakan sholat, lah tegak nih, lah tegak nak sholat, sudah wudu, lah niat, lah pasang niat dari rumah tuh nak sholat, dah lah tegak gitu sebelum takbir Pak. Biasa kita gawe kapo, Pak, pada saat sebelum takbir macam-macam kan, ada yang main ke HP, ada yang matikan HP, ada yang berkolah-kolahan dulu, ya dah. Ada yang ya macam-macam lah, ada yang matanya sano sini, ya dah, macam-macam. Nah, kalau dalam hadis ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, idza qumta fi sholatika, kalau kamulah berdiri hendak mengerjakan sholat, karena sholat ini adalah rizki Bapak Ibu, nikmat terbesar, tidak semua orang itu bisa mengerjakannya, hanya orang-orang yang benar-benar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza qumta fi sholatika, kalau kamu sudah berdiri hendak sholat, kata Nabi, fasalli, maka sholatlah kamu ka sholatil muwaddi', sholatlah kamu seperti sholatnya orang-orang al-muwaddi'. Apa sholat orang yang muwaddi' itu, Pak? Kalau kita pergi haji atau umroh itu biasanya selesai kalau rangkaian ibadah umroh, sebelum balik kita ke tanah air itu ada namanya tawaf wada. Nah, muwaddi itu wada, perpisahan. Jadi sholat muwaddi itu adalah sholat orang yang seperti hendak berpisah dari dunia ini. Jadi maksud Nabi itu Bapak Ibu, kalau kita nih benar-benar nak sholat, lah nak mulai sholat, maka sholatlah seperti sholat orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Maksudnya, bayangkan, rasakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita tuh nak sholat, anggap itu tuh adalah sholat kita yang terakhir. Kalau kita sholat di waktu zuhur, jangan pikirkan sholat di waktu asar, karena boleh jadi kita tidak sempat sholat asar. Maka anggaplah sholat zuhur itu sholat kita yang terakhir. Nah, kalau kita anggap itu sholat terakhir, kira-kira Bapak Ibu, kita lah tahu nih, misalnya aku nih mungkin tidak sempat lagi sholat asar, sholat inilah yang kukerjakan terakhir kali. Kira-kira Bu, apalah yang kita gawe ke dalam sholat itu? Bebener gitu pasti kan, sungguh-sungguh, tidak kita bakal main-main. Kita pasti akan benar-benar mengusahakan sholat kita itu adalah sholat terbaik sepanjang hidup kita. Nah, jadi kalau kita nih nanyo, Ustaz ngapul aku sholat kalau ada khusyuk, karena kita tidak pernah berpikir bahwa sholat kita itu sholat terakhir. Kita masih berpikir masih baca sholat lagi, padahal tidak ada yang menjamin di antara kita ini masih baca ada sholat di waktu berikutnya. Ya, kalau kita diberikan nikmat sholat di waktu asar, tidak usah pikirkan di waktu maghrib. Anggaplah sholat asar itu adalah sholat terakhir kita, yang boleh jadi itulah kesempatan terakhir kita untuk sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu, setidaknya Nabi itu nak ngajarkan kita dua hal. Yang pertama, peringatan untuk kita galau-galau.
supaya kita nih jangan pernah meremehkan sholat. Jangan meremehkan sholat, dan hendaklah kita ini bersungguh-sungguh ketika mengerjakannya. Jangan pernah kita main-main, apalagi tidak serius atau hanya sekedar menganggapnya sebagai sebuah kewajiban saja, sehingga tidak membekas di hati kita. Makanya Al-Quran pernah menyinggung Bapak Ibu, orang-orang yang akan digantikan dengan generasi berikutnya itu adalah fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, ya, kemudian wattaba'us syahawat, ya. Ciri orang-orang yang akan digantikan oleh Allah dengan orang yang lain, dengan generasi yang lain itu adalah mereka itu sering adha'us shalah, mereka sering menyia-nyiakan dan meremehkan sholat yang mereka kerjakan, ya, dan mereka suka mengikuti syahwat. Jadi kalau ada orang tidak pacak mengendalikan syahwatnya, ini pasti bermasalah sholatnya, Pak. Pasti bermasalah. Orang kalau dia tidak pernah sholat, pasti syahwatnya juga bermasalah. Karena sholat dan syahwat ini dua hal yang saling berkaitan. Orang yang sering, boleh jadi dia sholat, tapi dia sering mengabaikan kualitas sholatnya. Entah dia sering lambat mendatangi sholat, tidak bersegera, tidak bersungguh-sungguh mengerjakan sholat. Ini pasti berhubungan dengan syahwat, baik syahwat terhadap harta atau syahwat terhadap kekuasaan, terlebih lagi syahwat terhadap perempuan atau wanita. Ini berhubungan Bapak Ibu, ya. Makanya sholat ini penting sekali. Bahkan orang-orang yang tidak memperhatikan sholat itu, Al-Quran menyebutnya sebagai orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Dan orang yang sholat itu yang celaka itu yang tadi, mereka yang abai, yang lalai, yang tidak bersungguh-sungguh ketika mengerjakan sholat. Nah, ada juga di antara kita yang sudah sholat, tapi kita lupa Bapak Ibu mengusahakan kualitas sholatnya itu, ya. Ini tidak akan bisa kita rasakan seperti sholat orang yang hendak berpisah, Bapak Ibu. Makanya pernah ada seseorang, Nabi sedang duduk nih di masjid cak inilah, ngobrol dengan sahabat. Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam masjid, wudhu dia, sholat dia, sholat, cepet nian sholatnya itu Pak, cepet sholat. Kemudian dia salam, kemudian mendatangi Nabi, mengucap salam kepada Nabi. Fasallama, sebelum orang itu duduk Pak, apa uji Nabi? Fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, karena kau tadi belum sholat. Padahal dia lah sholat Pak, tapi disuruh Nabi ulangi, kau tadi belum sholat. Bingung dia Pak, sholat lagi dia Pak. Akhirnya sholat, tapi sama baik cara sholatnya dengan yang pertama tadi. Salam, sudah selesai, ketemu lagi. Sebelum dia duduk, Nabi kaget duduk. Irji fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi, kau tadi belum sholat. Ulang. Wah, bingung dia. Nabi ini apa? Padahal aku lah sholat kan. Sholat lagi dia Pak. Yang ketiga selesai, nak nyalami Nabi lagi, kaget. Irji fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kau tadi belum sholat. Ya Rasulullah, lah 3 kali aku nih ngulang sholat, uji dia. Kata engkau belum sholat. Kalau orang lain mungkin Pak dia ngomongnya mano mato, beda. Tapi itu Rasulullah tidak berani kan? Lah 3 kali lah aku ulangi sholat ini nak. Apa uji Nabi? Idza shallaita, kalau kau sholat, ya dah, kabbir, bertakbirlah. Takbir, faqra ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah, ayat-ayat yang lain. Kemudian summarka, ruku, wat ma'ni, kemudian tumakninahlah ruku itu. Tumakninah itu maksudnya tenang dulu, jangan cepet-cepet bangkit. Larang tadi tidak Pak, cepet dia, ayam matuk beras, taktuk. Habis ruku
Iktidal kata Nabi, sampai kamu tumakninah. Makanya Bapak Ibu, sami Allahu liman hamidah, kita disuruh tegak dulu, jangan langsung Rabbana lakal hamdu. Sami apa? Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim. Dah tegak. Ya, sami Allahu liman hamidah, tegak. Namanya iktidal. Iktidal itu artinya lurus dulu. Iktidal itu lurus, tegak, lurus, baru Rabbana lakal hamdu. Boleh hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih atau mil'us samawati wal ardi seterusnya. Sudah. Tumakninah dulu. Tumakninah itu maknanya bukan kita tuh udah ingat apa-apa, bukan. Aku udah ingat lagi saat pas sholat dunia nih, walai itu. Suara petir aku dengar tadi saat tak baca aja itu. Susah. Maksud tumakninah itu gerakannya itu pelan. Jadi aku bingung Pak. Sholat tarawih 23 rakaat 5 menit itu cak mano kira-kira. Ya? Itu menentang sesi tumakninah itu. Oh, sholat sunnah juga Ustaz. Nah ini galak ngeremehkan sunnah. Padahal sholat sunnah itu potensi menutupi sholat wajib yang tidak berkualitas itu besar Bapak Ibu. Dengan sholat sunnah itu. Sudah iktidal kata Nabi, fasjud, sujud kamu. Sujud tuh tenang dulu. Tenang sujud. Rukuk tadi Bapak Ibu, cara Nabi rukuk itu kata para sahabat, rukuknya Nabi itu ditaruh ke ember, pucuk punggungnya pas rukuk, ember itu tidak nyampak. Saking Nabi itu benar-benar ketika rukuk. Ustaz, punggung aku keseleo lain cerita itu. Sujud tumakninah juga ujud Nabi. Jangan bangkit dulu. Hayati bacaannya itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk. Rabbighfirli. Rabbighfirli itu Bapak Ibu, semua doa tercantum di situ. Masa gitu cepet-cepet? Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Dan seterusnya. Ini doa luar biasa kan? Oh, jilanang tadi. Berarti itu iya Nabi. Kau tadi belum sholat. Nah, makanya ada ulama yang memahami hadis itu bahwa secara hukum sholatnya sah, tetapi secara pahala nilainya di hadapan Allah. Nah, bulan Ramadan ini momen terbaik bagi kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Dengan cara yang pertama, anggap sholat kita itu yang kita gawe ke sholat apa baik adalah sholat terakhir kita Bapak Ibu. Yang boleh jadi kesempatan sholat itu tidak lagi dikasih Allah untuk sholat berikutnya. Jadi kalau hari ini kita sholat subuh, nah kayak siang ketemu zuhur, bersyukur kita. Pas sholat zuhur itu benar sholatnya. Anggap itu sholat perpisahan. Karena boleh jadi tidak sampai waktu asar atau bahkan tidak sampai waktu buko. Ini nasihat dari Nabi Pak untuk kita galo-galo. Idza qumta fi sholatika fasholli ka sholatil muwaddi. Kalau kamu hendak sholat, maka sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang hendak berpisah dari dunia ini. Mudah-mudahan direfleksi untuk kita dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas amaliyah kita, terutama di bulan yang mulia ini. Inilah sisa-sisa Bapak Ibu suaranya habis ya. Demikian itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.